penggemar ilmu manajemen dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama Pak GCP, kita akan mendiskusikan bisnis update berkaitan dengan serunya kuliah di terutama di Magister Manajemen FEB UNER. Kenapa sih memilih FEB UNER? Apa yang menarik dari sana? Dan setelah masuk, apakah merasa menyesal atau tidak? Itu yang berusaha kita kupas. Dan alhamdulillah kali ini sudah bersama saya, Mas Jeffrey Kasano dari mahasiswa Magister Manajemen FEB UNER. Angkatan berapa, Mas? Angkatan 57, Pak. Angkatan 57. Itu berarti sudah semester... Sekarang semester 2. Semester 2, baik. Mungkin bisa diceritakan dulu deh tentang Mas Jeffrey, nama dan kemudian status pekerjaan dan segala macam, kemudian kepada para pemirsa. Monggo silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Gancar. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Kasano. Saat ini saya selain menjadi mahasiswa semester 2 UNER angkatan 57, saya juga merupakan kepala cabang di PT Bank Sentral Asia yang ada di Surabaya. Dan saat ini memang saya memilih FEB UNER karena memang di FEB UNER ini memiliki network yang sangat luas gitu ya, dan itu saya rasakan juga ketika saya masuk ke dalam FEB UNER ini. Dulunya dari S1 manajemen juga kan? Kebetulan benar Pak. Saya juga S1 manajemen UNER juga. Oke, dan dulu sangat aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan, termasuk ada kompetisi di Harvard kalau tidak salah. Iya, benar sekali Pak. Jadi saya juga dulu sempat menjadi perwakilan UNER untuk kompetisi Harvard National Model United Nation di tahun 2012 di Boston, USA. Wah, luar biasa. Nah, biasanya kan orang kuliah itu untuk mencari pekerjaan. Nah, Mas Jeffrey kan sudah bekerja nih di BC, apalagi sebagai pimpinan cabang ya? Iya Pak. Nah, kenapa kemudian tertarik masih sekolah lagi ya? Iya, sebenarnya memang kalau untuk ilmu yang kita cari itu nggak berhenti sampai ketika kita S1 sih Pak tentunya. Karena saya tahu bahwa ketika saya masuk di UNER ini akan ada banyak sekali ilmu yang saya dapat yang tidak saya dapatkan di S1. Yang pertama itu, kenapa? Karena saya rasakan sekali ketika semester 2 ini banyak sekali mata kuliah yang memang sangat berguna dan memang di luar ekspektasi saya gitu ya. Dimana saya belajar mengenai etika bisnis, saya belajar mengenai ilmu sistem informasi bisnis yang kita membedah tuntas mengenai website juga gitu ya, yang sama sekali tidak kita pelajari ketika S1. Selain itu yang paling penting adalah ketika kita kuliah di UNER ini, di S2 ini, kita tahu bahwa mahasiswanya itu bukan lagi mahasiswa seperti S1 yang benar-benar cuman fokus kuliah. Kebanyakan dari kita adalah profesional yang memang memiliki skill di bidangnya masing-masing, di mana itu sangat penting sekali ketika kita sekarang saat ini saya sedang bekerja sebagai kepala cabang juga di BCA. Saya punya network yang luas gitu Pak, dari berbagai macam disiplin ilmu yang tentunya pasti akan sangat berguna sekali ketika saya melakukan kegiatan sehari-hari ya Pak, karena memang mungkin kita nggak tahu saat ini ya, tetapi mungkin next kedepannya kita butuh orang-orang yang mungkin ada di BUMN atau di perbankan lain atau di berbagai macam disiplin ilmu yang lain yang mungkin akan berguna ketika kita menjadi teman atau kolega mereka sendiri gitu Pak. Jadi yang pertama mungkin bisa dicatat adalah Mas Jeffrey ingin dapat ilmu manajemen yang lebih dalam lagi. Yes, benar Pak. Dan apakah itu sudah didapat ketika dua semester berjalan? Di 2 semester ini tentunya saya sudah dapat banyak sekali sih Pak, di luar ekspektasi saya. Karena saya pikir kurang lebih akan sama, ternyata memang yang dikupas itu berbeda ya, S1 dan S2. Karena S2 ini lebih praktis, dan memang ketika S1 kita belajar mungkin masih ngawang, karena kita belum menghadapi dunia nyata istilahnya gitu Pak. Tetapi ketika S2 kita sudah menghadapi dunia nyata, sehingga ilmu yang kita dapat bisa langsung kita terapkan langsung di pekerjaan kita. Pembelajarannya ada yang berbeda enggak ketika di S1 dan di Perbedaannya sih lebih kepada praktikalnya sih Pak. Jadi gitu. Ada kasus-kasus yang kemudian didiskusikan. Benar, ada kasus dan selain itu kita juga bawa kasus ini ke pekerjaan masing-masing gitu. Jadi bisa langsung applicable. Dan kasus itu didiskusikan dengan dosen sesuai dengan bidang masing-masing. Benar sekali Pak. Sehingga kita bisa mendapatkan berbagai perspektif dari kacamata dunia yang berbeda-beda gitu ya. Benar Mungkin Pak. dari perbankan, ada yang dari dunia industri, ada yang dari dunia jasa dan seterusnya. Benar sekali Pak. Oke. Jadi tidak merasa menyesal sudah masuk selama 2 semester ini? Menyesal tidak ada sama sekali sih Pak, karena memang banyak sekali ilmu yang saya dapat gitu ya. Memang tugas-tugasnya pun banyak, tetapi tugas-tugas itu memang relate banget dengan pekerjaan saya, yang tentunya ini membantu saya ke depannya, dan saya sudah merasa bahwa nanti mungkin di the next level ya, saya bisa apply ini setiap ilmu yang saya miliki ini kepada pekerjaan saya gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua catatannya selain untuk menambah ilmu, yang kedua adalah membangun networking. Benar sekali Pak. Jadi yang masuk di ini kan syaratnya adalah mereka yang sudah bekerja.
Iya. Nah, apakah kemudian sudah dapat networking yang diharapkan? Yang diharapkan sudah dapat sih Pak. Saya udah banyak sekali dapat networking yang saya harapkan ya, selain memang Dan jadi nasabah baru. benar sekali Pak. Kalau saya karena kebetulan saya memang di perbankan, saya dapat banyak nasabah baru Pak dari teman-teman sendiri. Cuman selain itu memang yang saya bilang tadi tidak hanya nasabah ya Pak. Mungkin kita banyak dapat teman-teman dari berbagai yang disiplin ilmu yang lain kayak BUMN gitu ya. Kadang-kadang kita perlu ngurus sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau kita sudah punya teman sendiri kan kita istilahnya punya orang dalam nih Pak. Kita bisa tanya-tanya lebih detail gitu. Lebih enak lah istilahnya gitu. Ya, memang sejak dulu kakak-kakak tingkatnya juga menyampaikan testimoni bahwa salah satu kemudian yang menarik dari MM ini adalah networkingnya. Benar Jadi sekali. itu yang kemudian harus dimanfaatkan dan ya harus kemudian berhubungan antar satu angkatan dengan angkatan lain, antar satu kelas dengan kelas lain gitu ya. Benar Pak. Nah, apalagi ini saya kira untuk yang angkatan ini paling banyak nih. Benar sekali Pak, kita ada sekitar kurang lebih hampir 90 orang ya Pak. Lumayan Pak, jadi kalau di angkatan kita ini memang tersebar ya Pak, ada yang sampai orang Medan sampai bahkan orang Papua yang kerja di Freeport gitu ya. Kita nggak pernah kebayang punya teman orang Freeport, sekarang punya teman orang Freeport gitu. Jadi ya pasti ada banyak hal yang bisa kita ketahui gitu. Oke. Kemudian apalagi yang dirasa Mas Jeffrey seru nih ketika kuliah di MM? Apakah ada mata kuliah ataukah kemudian dosennya yang seru ataukah teman-temannya yang seru atau gimana yang paling mungkin berkesan? Sebenarnya banyak yang berkesan sih Pak. Selain memang kita kalau di MM ini berbeda mungkin dengan S1 ya. Dosen di MM ini satu mata kuliah bisa dipegang 3 sampai 4 dosen. Dan tidak hanya dosen tapi juga ada berbagai dari praktisi langsung. Jadi kita nggak selain belajar dari ilmu edukasinya, tapi kita juga belajar dari orang-orang yang memang sudah mempraktekkan ilmu-ilmu edukasi tersebut. Balance antara konsep dan praktek. Yes, benar sekali Pak. Selain itu juga kita juga ada kegiatan salah satu mata kuliah yang sangat luar biasa menurut saya ya, yaitu mengenai creating share value yang sama sekali saat ini saya belum tahu sebelumnya gitu loh Pak. Jadi saya dulu tahunya cuma CSR aja, dan mungkin teman-teman juga rekan-rekan manajemen juga tahunya CSR ya, karena itu merupakan hal yang umum gitu ya dilakukan oleh setiap perusahaan. Tapi di sini kita juga belajar creating share value gitu. Oke. Ya, itu menjadi mata kuliah yang baru, dulunya namanya adalah etika bisnis dan CSR. Nah, mulai tahun ini kemudian namanya menjadi etika bisnis dan CSV. Kita mengikuti adanya perkembangan zaman di mana dunia bisnis mengharapkan aktivitas CSR-nya bukan CSR yang responsif saja, tapi CSR yang strategik. Benar. Nah, jadi yang kemudian di-challenge di mata kuliah itu adalah harus berpikir inovatif, membuat kegiatan harus inovatif gitu ya. Kemudian harus low budget high impact. Benar. Karena berbuat baik itu bukan masalah berapa banyak uang yang kita keluarkan ya Pak ya. Kemudian masalah bagaimana kreativitas itu dibangun. Terutama nantinya juga mampu menghitung SROI-nya. Yes, benar. Jadi segala sesuatu yang kemudian kita pelajari di manajemen itu endingnya kan harus bisa terukur. Benar Pak. Nah, maka termasuk kegiatan CSR itu, maka dia harus mempunyai alat ukurnya apa nih. Benar. Maka di situ ada materi SROI. Yes. Oke, kalau dosen-dosennya selama ini apakah memang seru juga ataukah terlalu membosankan atau bagaimana Pak? Kalau dosen sih memang beragam ya Pak ya. Cuman memang mostly kalau dosen-dosen di MM Uner ini memang seru sekali gitu Pak. Ada yang lucu gitu ya Pak. Ada yang juga benar-benar walaupun yang saya kagum adalah walaupun banyak juga orang-orang memang yang dosen murni, tapi mereka ini mungkin karena sering sekali memiliki mahasiswanya dari MM gitu ya, atau mungkin dari dunia luar atau pengusaha ataupun yang memang profesional, pengetahuan tentang dunia profesional juga sangat luas Pak gitu. Jadi saya ya amazed, saya nggak nyangka, saya pikir kalau orang edukasi itu tahunya cuma konsep, tapi nggak juga gitu. Ternyata di UNER ini dosen-dosennya sangat memahami dunia profesional gitu. Ya. Karena pada dasarnya kita sebagai dosen juga diharapkan memiliki sertifikasi profesi juga. Oh, baik Pak. Dan kemudian kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan konsultan, di mana di manajemen itu kan ada lembaga pengembangan manajemen dan bisnis. Ya. Dan di situ kita berinteraksi dengan dunia bisnis sih, dunia praktisi. Oke, jadi intinya di masa sekarang ini apakah gelar S2 MM itu kemudian masih relevan dengan kondisi bisnis saat ini bagi
Mas Jeffrey? Tentunya sangat relevan ya. Kalau kita mikir bahwa kalau misalkan gelar MM ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang profesional yang bekerja di perusahaan ataupun di industri, itu salah besar juga. Karena banyak juga dari rekan saya yang pengusaha, Pak. Itu juga mengambil kuliah ini. Dan itu menurut mereka sangat applicable dengan bisnis mereka gitu, Pak. Dan mereka bisa terapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat di MM ini untuk usaha mereka. Gitu. Usahanya pun juga skalanya tidak hanya skala besar ya, ada yang dari skala kecil pun itu juga mereka bisa pakai gitu loh Pak. Jadi menurut saya sih penting sekali untuk kita bisa ambil MM ini karena ilmu yang kita dapatkan benar-benar applicable, tidak hanya untuk pengusaha tapi juga untuk profesional sekalian gitu. Oke, great. Terima kasih Mas Jeffrey. Sama-sama. Terakhir nih, selain kemudian dapat ilmu, ada enggak teman yang dapat jodoh dari kuliah di MM? Dapat jodoh tentunya ada sih Pak, 1-2 orang dapat jodoh gitu ya. Kalau misalkan memang masih single, jadi kesempatan nih kalau misalkan kuliah di MM gitu ya, punya temen atau ketemu orang yang punya visi hidup yang sama istilahnya, yang sama-sama ngerti bisnis, kayaknya lebih enak gitu Pak. Jadi ngobrolnya nyambung. Ya, ngobrolnya nyambung. Ngomong tugas nyambung juga. Iya benar juga Pak. Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Beliau adalah juga Ketua Hima dari Magister Manajemen FEB UNER saat ini. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Ini juga akan menjadi masukan bagi kami di manajemen untuk kemudian lebih meningkatkan bagaimana kinerja dari Magister Manajemen di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan ini adalah materi untuk Business Update Podcast bersama GCP. Barakallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.